Selamat siang menjelang sore, sahabat dimanapun berada. Kembali kita dalam segmen CSA Jangan Salah Arah, membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah arah. Baik, kesempatan sore ini kita akan bahas tentang vonis 4 tahun ya terhadap petinggi lembaga kemanusiaan ACT ya, yang nanti bagaimananya kita akan diskusikan dengan narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan simak video pengantar terlebih dahulu. Silakan. 3 mantan petinggi dari Aksi Cepat Tanggap atau ACT yang menjadi terdakwa kasus penggelapan dana bantuan sosial untuk para korban kecelakaan pesawat Lion Air 610 dituntut 4 tahun penjara. Jaksa penuntut umum menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah bersalah dan terbukti melanggar pasal 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ketiga terdakwa yakni mantan presiden dari ACT, Ahyudin, mantan presiden ACT periode 2019 hingga 2022, Ibnu Kajar, dan mantan senior vice president operasional dari ACT, Ariana binti Hermain. Ketiganya terbukti menggelapkan uang bantuan sosial yang diberikan perusahaan Boeing sebagai produsen pesawat Lion Air yang jatuh pada 29 Oktober 2018 lalu akibat kegagalan teknis. Pihak Boeing memberikan kompensasi kepada 189 penumpang dan kru yang meninggal lewat ACT sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat yang sebagian digelapkan para tersangka. Dengan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa mengadili perkara ini memutuskan satu, menyatakan terdakwa Ariana binti Hermain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang menyuruh melakukan dan terus utama perbuatan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan dijamin pidana dalam dakwaan primer pasal 374 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ariana binti Hermain dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terkait dengan topik kita yaitu vonis terhadap petinggi-petinggi ACT ya, yang sudah dijatuhi vonis 4 tahun, tapi nanti kita lihat bagaimana respon mereka. Gimana Bang Matnur melihat perkembangan kasus ACT ini? Silakan. Ya, jadi yang kita dengar video tadi adalah pembacaan tuntutan, tetapi sudah divonis ya. Sekarang ini posisi update hari ini ya, itu sudah divonis, dinyatakan divonisnya 4 tahun. Jadi artinya tidak berubah dari apa yang dituntut. Jadi ini saya kira satu hal yang menarik ya, bahwa hakim memiliki satu pandangan yang sama dengan jaksa penuntut umum, di mana beberapa orang tersangka yang kemudian dinyatakan secara legal adalah bersalah dan kemudian dijatuhkan hukuman 4 tahun. Dan saya kira ini adalah satu lesson learned, satu pelajaran ya yang banyak dari kejadian ini, dan kita akan coba kupas satu persatu. Tapi saya kira sebenarnya kalau dilihat dari apa istilahnya ya, kejahatan penggunaan atau penyalahgunaan dana sosial, dana kemanusiaan untuk kepentingan personal, itu saya kira ini harusnya menjadi satu sidang yang cukup serius ya, karena ini sebetulnya kan secara tidak langsung adalah korupsi. Bedanya adalah ini korupsi dilakukan oleh para penggiat kemanusiaan. Kalau ini dilakukan oleh pejabat publik, maka ini sudah ditangani oleh KPK. Tetapi dari derajat kesalahannya itu sebenarnya sama, nggak ada bedanya gitu. Keduanya, baik itu pejabat publik ataupun para relawan kemanusiaan, ini sama-sama melakukan satu tindakan yang menurut saya tercela ya, tidak patut ditiru, dan semoga ini menjadi satu pelajaran ya berharga, tidak hanya buat terdakwa tetapi buat semua orang, buat kita semua, untuk lebih amanah dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan. Saya kira saya mau berhenti di situ dulu, Bro. Berjalan ya kasusnya ini, kan ada kasus Boeing ya, bagaimana ada bantuan korban Boeing itu sekitar hampir 150 miliar ya, kalau tidak salah. Tapi kemudian kan ketika di pengadilan diberikan fakta-fakta, pembuktian, ini kan yang disalurkan hanya sekitar 20 miliar kan. Ini kan angka yang luar biasa besar sekali ya, yang digelapkan gitu ya oleh
petinggi ACT ini. Nah, ini mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Pertanyaan dari Mustafa ini cukup bagus ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, saya kok secara yakin ini terjadi karenanya kekurangan transparansi atau ketiadaan satu pengawasan yang benar ya. Mungkin secara struktur pengawasnya ada audit internal ya, ada kemudian lembaga yang melakukan audit keuangan, dan ini adalah lembaga independen, akuntan publik independen, itu sudah ada, sudah dilaporkan. Tetapi kenapa ini bisa terjadi? Karena itu bisa dimanipulasi semuanya, bro. Ada satu keinginan untuk melakukan manipulasi, minimal pelaporan, sehingga ini tidak hanya melibatkan oknum di dalam organisasi kemanusiaannya, tetapi bisa jadi ini bekerja sama dengan lembaga akuntan publiknya. Bekerja sama juga dengan pengawasnya, bekerja juga dengan para orang-orang yang sebetulnya tugasnya adalah melakukan supervisory. Tapi ini terjadi ya karena semua lembaga itu hanya sekedar tertulis atau terpampang, sementara dalam kerja di lapangannya ternyata pihak direktur eksekutif ya itulah yang berkuasa penuh. Kenapa begitu bisa? Karena lembaga akuntan independen ini kan dibayar juga oleh direktur. Gaji ya, pengawas dan termasuk komisarisnya juga kan dibayar oleh gubernur. Jadi seorang ya direktur ACT ini punya kekuasaan yang absolut sehingga dia bisa mengatur para pihak, mengatur laporan keuangan, dan kemudian semuanya dikesankan baik-baik saja, tapi ternyata ya ada banyak sekali pelanggaran dan akhirnya berujung kepada vonis 4 tahun. Kalau kemarin kita menggunakan asas praduga tak bersalah ya, Bro Mustafa ya, karena kita ingin menjunjung tinggi persidangan. Nah, tetapi sekarang persidangan ini kan sudah memutuskan berdasarkan saksi ya, alat bukti, keterangan dan sebagainya. Hakim dengan firm itu menetapkan bahwa kedua mantan petinggi lembaga kemanusiaan ACT ini divonis 4 tahun. Nah, kalau kita bicara mengenai kasus Boeing ya, nah ini yang cukup menarik. Jadi yang digugat ini kan sebetulnya bukan hanya Boeing ya, yang dikomplain oleh masyarakat penggunaan dana-dana untuk yang lain. Tetapi kelihatannya pihak pengadilan hanya mengajukan bukti Boeing, dan saya kira ini juga sudah salah satu menjadi bukti yang cukup valid untuk menyatakan bahwa para tersangka ini benar-benar bersalah. Ya kalau dilihat ini kan ada kejadian, ada insiden, ada musibah di mana maskapai Lion Air ya bernomor 610 menggunakan Boeing 737 MAX 8, dia jatuh saat lepas landas. Korbannya nggak tanggung-tanggung, 189 orang, termasuk kru di dalamnya. Kejadian itu menyebabkan ya adanya satu financial assistance yang diberikan oleh Boeing kepada keluarga atau ahli waris. Ya jumlahnya sekitar 25 juta US dollar. Nah, kemudian di pengadilan terbukti bahwa uang yang diberikan kepada keluarga itu masing-masing adalah sekitar 2 miliar untuk total ya ahli waris. Nah, kemudian ACT ya dipilih oleh Boeing sebagai lembaga yang mengelola dana tersebut. Nah, ahli waris ini dari 189 keluarga kemudian mendapatkan santunan ya dari perusahaan Boeing, di mana santunan ini masing-masing mendapatkan sekitar 2 miliar ya. Nah, dalam persidangan terungkap bahwa ACT menerima dana sosial totalnya adalah sekitar 138 miliar pada 25 Januari 2021. Ya, dari sini dinyatakan bahwa ACT menerima dana sosial tersebut ya dikelola oleh yayasan, namun implementasinya tidak sesuai dengan jumlahnya yang diberikan oleh Boeing. Nah, ini hasil audit akuntan independen ditemukan hanya 20 miliar saja ya yang diperuntukkan untuk program sosial ya, sementara yang lain-lain tidak disalurkan ya. Kalau di sini hasil audit akuntan independen ditemukan hanya
20 miliar saja, 20,563 miliar yang diperuntukkan bagi program sosial. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran proyek Boeing sesuai dengan perjanjian sebesar 18 miliar, pembayaran proyek Boeing atas nama Lilis, atas nama Francisco, masing-masing jumlahnya adalah 2 miliar dan 500 juta. Sedangkan sisa dana dari Boeing Financial Assistant itu digunakan oleh Ahyudin bersama-sama dengan Ibnu Hajar dan Haryana Hermain tidak sesuai dengan implementasi Boeing dan malah digunakan untuk kepentingan pembangunan fasilitas sosial sebagaimana yang ditentukan dalam protokol BCIF. Nah, dakwahan jasa tersebut kemudian sudah diakui oleh Ahyudin dan Ibnu Hajar bahwa mereka telah melakukan penggelapan dana bantuan Boeing tersebut, dan atas dakwahan kepada mereka dipenjara 4 tahun. Ahyudin sendiri minta dibebaskan dengan alasan berkelakuan baik dan merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 14 orang anak. Nah, saya kira lesson learned dari kejadian ini ya, kita tahu bahwa mengelola dana dari lembaga sosial atau lembaga kemanusiaan itu seharusnya dilakukan dengan satu pengawasan yang ketat. Ya, hanya saja pengawasannya ini ya, karena ini di bawah dari dinas lembaga kemanusiaan yang adalah dinas sosial, bukan bagian wakaf ya, badan wakaf nasional, maka ini terkesan pengawasannya sangat loose, sangat longgar. Beda dengan lembaga AMIL. Lembaga AMIL itu ya, karena ini di bawah Kementerian Agama beserta MUI, itu punya sekali kriteria yang lebih ketat dibandingkan lembaga kemanusiaan. Nah, inilah kemudian saya kira dalam perspektif kelembagaan, Kementerian Sosial itu harusnya segera memperkuat ya, membuat standarisasi pengawasan untuk lembaga-lembaga kemanusiaan serupa. Ya kan, ketiadaan aturan ya dari level nasional ini membuat masing-masing lembaga kemanusiaan ini membuat aturan pengawasannya sendiri-sendiri. Dan ternyata lembaga pengawasan sendiri-sendiri ini bisa diatur oleh direksi atau direktur dari lembaga kemanusiaan ini. Karena mereka bisa mengatur pengawasannya, jadi dia pelaksana, dia eksekutor, dia sekaligus dia juga regulator dan juga dia supervisor. Maka 3 kekuatan inilah yang membuat dia bisa melakukan abuse of power. Ya, oleh karena itu saya kira kita perlu ya menerapkan aturan-aturan mengenai pengawasan, oversight atau supervisory ini dengan menstandarisasi lembaga-lembaga keuangan yang ada. Jadi adanya afiliasi antara eksekutor dengan pengawas ini harus dipisahkan. Ya, adanya antara audit lembaga akuntan independen yang juga punya keterkaitan, mungkin teman dekatnya atau satu kelompok pengajiannya, ini juga harus diatur supaya ini dipisahkan. Supaya apa? Pengawasannya itu menjadi kredibel dan penilaian lembaga akuntan independen ataupun lembaga audit eksternal itu betul-betul kredibel sehingga lembaga ini mendapatkan satu pengakuan dari masyarakat. Ya, saya kira ini sebetulnya kalau dilihat diteliti ya, sebetulnya tidak hanya kasus Boeing ya, bisa jadi banyak kejadian-kejadian ya yang dikumpulkan dananya oleh ACT untuk bantuan kemanusiaan atau bantuan sosial yang kemudian disalahgunakan atau setidaknya tidak sesuai dengan peruntukannya. Lagi-lagi ini sebetulnya mengkhianati amanah masyarakat. Dan kalau di dalam, ya saya kira dengan ACT sudah dibubarkan, itu salah satu istilahnya punishment yang keras sebagai pelajaran. Jangan sampai ada lembaga keuangan serupa yang kemudian tidak proper dalam pengawasan, tidak proper dalam penyaluran, yang akhirnya dia memperkaya para pengurus-pengurus dari lembaga kemanusiaan itu. Ini tidak amanah namanya, dan saya kira kalau di dunia ini mungkin bisa 4 tahun ya, tapi saya kira di akhirat ini sangat ngeri sekali hukumannya bagi orang-orang yang tidak amanah seperti ini, Bro Mustafa. Saya kira cukup ya, Bro Mustafa ya. Ya, jadi memang jangan sampai ya kita mengatasnamakan lembaga kemanusiaan atau misi kemanusiaan, tapi pada hakikatnya itu nanti hanya menguntungkan ya, lebih banyak menguntungkan dari pengurus-pengurus itu sendiri. Itu Bang ya mungkin ya? Ya, betul sekali.
Oke, baik. Terima kasih Bang. Saya pikir kita cukup untuk diskusi JSA topik ini dan kita akan berjumpa pada JSA berikutnya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.